Sejarah awal mula Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera, dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mugayat Shah yang dinobatkan pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Awal mula Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Pedir, Lidiye, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari Kedaulatan Kesultanan Aceh, diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mugayat Shah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Masa kejayaan. Meskipun Sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orang kaya atau hulu balang. Hikayat Aceh menuturkan, Sultan yang diturunkan paksa diantaranya Sultan Sri Alam, digulingkan pada 1579, karena perangainya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kerajaan pada pengikutnya. Penggantinya, Sultan Zainal Abidin terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya, dan karena kecanduannya berburu dan adu binatang. Raja-raja dan orang kaya menawarkan mahkota kepada Alaiddin Riayat Shah Said Al-Mukamil dari dinasti Darul Kamal pada 1589. Ia segera mengakhiri periode ketidakstabilan dengan menumpas orang kaya yang berlawanan dengannya, sambil memperkuat posisinya sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang dampaknya dirasakan pada sultan berikutnya. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Meukuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal, meskipun pada tahun yang sama, Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduknya ke Aceh. Pada masa Sultan Alaiddin Rigayat Shah Said Al-Mukamil, kakek Sultan Iskandar Muda, didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602, dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid. Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti ke Sultan Turki Selim II, Pangeran Maurits van Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh. Masa kemunduran. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Hal ini bisa ditelusuri lebih awal setelah kemangkatan Sultan Iskandar Sani hingga serangkaian peristiwa nantinya, di mana para bangsawan ingin mengurangi kontrol ketat kekuasaan Sultan dengan mengangkat Iskandar Sani menjadi sultanah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ketakutan akan kembalinya Sultan Iskandar Muda yang melatar belakangi pengangkatan ratu. Sejak itu masa damai terasa di Aceh, para ule balang bebas berdagang dengan pedagang asing tanpa harus melalui pelabuhan Sultan di ibu kota. Lada menjadi tanaman utama yang dibudidayakan seantero pesisir Aceh, sehingga menjadi pemasok utama lada dunia hingga akhir abad 19. Namun beberapa elemen masyarakat,
terutama dari kaum Wujudiyah, menginginkan penguasa nanti adalah seorang laki-laki bergelar sultan. Mereka mengklaim bahwa pewaris sah masih hidup dan tinggal bersama mereka di pedalaman. Perang saudara pecah, masjid raya dalam terbakar, kota Bandar Aceh dalam kegaduhan dan ketidaktentraman. Menindaklanjuti pertikaian ini, Kadi Malikul Adil, TGK, Syekh Abdur Rauf As-Sinkili melakukan berbagai reformasi terutama perihal pembagian kekuasaan dengan terbentuknya 3 sagoe. Hal ini mengakibatkan kekuasaan sultan sangat lemah dengan hanya berkuasa penuh pada daerah kekuasaan langsung semata. Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya Kesultanan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah, seorang keturunan sultan yang terbuang, Said Husain mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif al-Alam. Perang saudara kembali pecah, namun berkat bantuan Raffles dan Kohlai Huan, seorang pedagang dari Penang kedudukan Jauhar dikembalikan. Tak habis sampai di situ, perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah berusaha semampunya untuk memperkuat kembali kesultanan yang sudah rapuh. Dia berhasil menundukkan para raja lada untuk menyetor upeti ke sultan, hal yang sebelumnya tak mampu dilakukan sultan terdahulu. Untuk memperkuat pertahanan wilayah timur, Sultan mengirimkan armada pada tahun 1854, dipimpin oleh Laksamana Tuanku Usen dengan kekuatan 200 perahu. Ekspedisi ini untuk meyakinkan kekuasaan Aceh terhadap Delhi, Langkat dan Serdang. Sultan juga berusaha membentuk persekutuan dengan pihak luar sebagai usaha untuk membendung agresi Belanda. Dikirimkannya utusan kembali ke Istanbul sebagai pemertegas status Aceh sebagai vasal Turki Utsmaniyah serta mengirimkan sejumlah dana bantuan untuk Perang Crimea. Sebagai balasan, Sultan Abdul Majid I mengirimkan beberapa alat tempur untuk Aceh. Tak hanya dengan Turki, Sultan juga berusaha membentuk aliansi dengan Perancis dengan mengirim surat kepada Raja Perancis Louis Philippe I dan Presiden Republik Perancis kedua. Namun permohonan ini tidak ditanggapi dengan serius. Kemunduran terus berlangsung dengan naiknya Sultan Mahmud Shah yang muda dan lemah ketapuk kekuasaan. Serangkaian upaya diplomasi ke Istanbul yang dipimpin oleh Teku Payabakong dan Habib Abdurrahman Az-Zahir untuk melawan ekspansi Belanda gagal. Setelah kembali ke ibu kota, Habib bersaing dengan seorang India Teku Panglima Maharaja Tibang Muhammad untuk menancapkan pengaruh dalam pemerintahan Aceh. Kaum moderat cenderung mendukung Habib, namun Sultan justru melindungi Panglima Tibang yang dicurigai bersekongkol dengan Belanda ketika berunding di Riau. Pada akhir November 1871, lahirlah apa yang disebut dengan Traktat Sumatera, di mana disebutkan dengan jelas, Inggris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan kekuasaan Belanda di bagian manapun di Sumatera. Pembatasan-pembatasan Traktat London 1824 mengenai Aceh dibatalkan. Sejak itu, usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin santer disuarakan, baik dari negeri Belanda maupun Batavia. Para ule balang Aceh dan utusan khusus Sultan ditugaskan untuk mencari bantuan ke sekutu lama Turki. Namun kondisi saat itu tidak memungkinkan karena Turki saat itu baru saja berperang dengan Rusia di Crimea. Usaha bantuan juga ditujukan ke Italia, Prancis hingga Amerika namun nihil. Dewan Delapan yang dibentuk di Penang untuk meraih simpati Inggris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan ini, Belanda memantapkan diri menyerang ibu kota. Maret 1873, pasukan Belanda mendarat di pantai Cermin Meuraksa menandai awal invasi Belanda Aceh.